Emang menurut gue paling asik sih kalau body kamera Nikon kalian bisa pakai semua lensa yang dibikin buat Sony. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas ETZ adapter atau E2Z adapter dari Viltrox yang menurut gue ini bisa jadi solusi yang mantep banget buat kalian para pengguna kamera mirrorless-nya Nikon yang pengen dapet pilihan lensa yang semakin luas lagi. Dan perlu digarisbawahi, dengan murah gitu ya. Dan lensanya juga pilihannya jadi banyak yang murah-murah dan adapternya sendiri juga murah. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, video ini disupport oleh Satset Shoot, yaitu adalah sebuah kelas videografi online by Faim Ahmad yang ternyata lagi diskon gede banget. Jadi Faim lagi jual kelasnya itu cuma Rp149.000 aja buat 100 orang doang, dimana sebelum-sebelumnya dia juga sering sponsorin video kita, dan sebelum-sebelumnya kita selalu bilang ya kelasnya itu memang dijual di harga 390 ribuan. Jadi bener-bener lagi murah banget, cuma buat 100 orang doang, dan kalian dapat kelas yang production value-nya berkualitas, dan dia ngajarin dari teknik-teknik pembuatan videonya sampai bahkan cara buat duitin dari karyanya. So jangan sampai ketinggalan, langsung aja kalau kalian kepo cek di satsetshoot.com. Balik lagi ke adapternya, langsung aja kita bahas. Barangnya udah ada di sini dan kalian bisa lihat ya, secara fisik ini benar-benar kecil banget. Kalau dari kamera utama nggak kelihatan, nanti kita kasih B-roll juga otomatis, nggak usah khawatir gitu ya. Dan kalian bisa lihat ya, tipis banget juga. Karena memang untuk adapt mounting itu yang jadi pertimbangan adalah flange distance dari ya ekosistem yang pengen diadaptnya ke ekosistem kamera yang mau dipakai gitu. Dan di sini Nikon Z itu punya flange distance yang memang sangat-sangat tipis sehingga bisa ditambah dikit gitu ya dengan adapter ini, dan bisa pakai lensa-lensanya Sony. Dan kalian bisa lihat ya, walaupun ukurannya kecil, ini build quality-nya mantap banget sih. Gue merasa ini barang yang terasa sangat profesional. Dia juga punya pin connection yang membuatnya support untuk penggunaan autofocus. Dan autofocusnya dari yang kita cobain juga so far itu bener-bener proper. Buat dapat gambaran dulu betapa gilanya si adapter ini, sebelumnya tuh gue udah demen banget ya. Inovasi yang pertama bikin kayak gini tuh sebenarnya bukan Viltrox. Viltrox cuma ya seperti biasa, mereka membajak produk-produk yang laku dan dijual dengan harga lebih murah. Sedangkan awalnya yang punya inovasi kayak gini adalah Megadap. Megadap sendiri itu pertama ngeluarin harganya sekitar 4 jutaan di luar sana. Di Indonesia juga kalau nggak salah udah dijual dengan harga sekitar 4 jutaan tersebut. Dan di harga tersebut pun menurut gue itu udah racun banget gitu. Terutama untuk para pengguna Nikon. Ya kita sih nggak pakai full frame. Ya kita dulu ada full frame-nya Sony juga. Tapi memang full frame-nya Nikon di jajaran mirrorless Z-nya itu punya spesifikasi yang gila-gila banget. Kayak yang di samping gue ini si Z6 Mark III itu gila banget. Kemarin juga baru ada ZR, dan kalau kalian mau perhatiin di beberapa lini atasnya juga ya kayak Z8, Z9 itu gila-gila banget gitu secara spesifikasi. Dan menurut gua Megadap dengan harga 4 jutaan aja, deket ke 5 juta, itu udah solusi banget gitu. Karena lensa-lensanya Nikon memang lumayan premium gitu ya, dari segi harga tuh lumayan mahal, merogoh kocek lumayan dalam. Dan dengan ya solusi kita beli adapter 4 jutaan itu bisa menghemat banyak dengan kita dapat pilihan lensa-lensa murah yang berkualitas bagus yang biasanya udah diciptakan untuk mounting-mountingnya Sony gitu kan. Dan Viltrox hadir dengan E2Z adapter ini dijual dengan harga 1 jutaan rupiah. Bener-bener nggak masuk akal. Itu jangan ditiru, cuma menurut gua build quality-nya bagus, jadi dia akan aman, tapi jangan ditiru gitu ya. Tapi balik lagi dengan harga 1 jutaan, nggak sampai 2 juta, menurut gua ini bener-bener solusi yang cakep banget. Apalagi ya sebenarnya kalian bisa kayak gini juga, kayak contohnya Nikon itu kan muter mountingnya beda sendiri ya dibandingkan brand-brand lain. Kita bisa tinggal pasang aja si Nikonnya ini kayak gini, dan sekarang kalian punya kamera dengan mounting Sony gitu ya. Jadi kalian pasangin lensa-lensa Sony udah tinggal pasang aja gitu. Semudah itu. Ini nggak ada tutupnya lagi, nggak apa-apa, kita geser dulu. Cuman memang ada hal yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian beli, kalian tuh harus update firmware dulu untuk dapat full supportnya gitu ya. Apalagi ke lensa-lensa terbaru. Karena waktu kita pertama unboxing juga, gue lupa sih itu di video apa, kalau nggak salah video Viltrox 14mm unboxing waktu itu kalau nggak salah. Dan waktu itu nggak bisa jalanin si Sigma 35mm f1.2 Digimark II gitu ya.
Jadi waktu itu nggak bisa jalanin lensa ini, kita cobain langsung live dan kalian juga bisa lihat di videonya nggak bisa. Ternyata dia perlu update firmware dan setelah update firmware itu langsung kelar gitu. Sekarang dia bisa ya kayak kamera Sony aja nih gue pasangin. Dan kalian inget ya tadi habis kita banting juga mountingnya. Udah kayak kamera Sony aja, cuma secara tampang sih mungkin jadi ada exposed kayak mounting gitu ya, dilihatnya mungkin kurang appealing. Nah, udah langsung berfungsi dengan baik gitu. Dan ya gue nggak bisa, coba gue ngadepin kalian, bisa nggak tuh? Ini silo juga. Nah ya pokoknya gitulah, dia langsung berfungsi autofokusnya dengan sangat baik. Apalagi lensa ini juga si 35 ini bukan lensa murah sih, tapi secara budget dan apa yang dihasilkan menurut gua tetap ya bisa mengalahkan pilihan-pilihan lensa native gitu. Menurut gua bakal gila banget. Dan ini cuma salah satu contoh, tapi kalian bisa pilih dari banyak lensa-lensa Sony lain ke body mirrorless Nikon kalian serta full support autofocus. Nah, tadi gua pengen lanjutin dulu, gua pengen jelasin soal si firmware-nya ini. Jadi dia tuh agak lucu ya. Kalau pertama datang kalian tuh harus pastiin update firmware-nya dulu. Sebenarnya update firmware agak kompleks, jadi gue akan kasih link juga di deskripsi. Kalian tinggal lihat gitu ya, main ke link tersebut, ikutin langkah-langkahnya. Karena kalian harus lihat unitnya ini dia pakai yang versi berapa. Jadi dia ada 2 versi kalau nggak salah yang beredar dan kalian update firmware harus mengikuti dari versi yang kalian dapat ini. Kalian tinggal lihat di bagian sisi-sisi dalamnya ini kayak ini nih A2Z versi 6.1 gitu ya. Jadi ini pabrikan yang versi 6.1 dan gua update firmware menyesuaikan dengan versi yang tertulis di sini gitu. Jadi kalian harus perhatiin itu, jangan sampai salah. Dan update-nya itu pakai sebuah port yang super absurd menurut gua ya. Ini dari situ nggak kelihatan, nanti kita kasih b-roll aja. Jadi ya bentuknya tuh kayak pin gitu, tapi pinnya tuh tidak secara tidak connect secara satisfying gitu. Jadi dia ada 4 lubang di sini, bolong, dan kita colok di sini. Dan coloknya tuh bener-bener tembus aja gitu, nggak kayak nempel gitu, nggak kayak ceklek atau gimana, nggak ada rasa nempelnya. Jadi dia tembus aja tuh jarum-jarumnya di situ. Tapi kalian sambil sambungin ke USB di PC kalian, di MacBook sih gue cobain agak isu ya. Di beberapa kadang nongol, kadang enggak, tergantung unitnya atau tergantung settingan di MacBooknya mungkin gue nggak ngerti. Tapi di laptop Windows semuanya lancar, tinggal colok ke USB. Dan kalau ini udah terkoneksi dengan proper, itu dia akan nongol kayak folder baru, kayak kalian nyolok USB aja gitu. Kalian kayak nongol folder baru, dan firmware yang tadi kalian download sesuaikan dengan si versi ini ya, firmware yang tadi kalian download itu kalau udah sesuai kalian tinggal copy aja ke dalam situ, udah dia update gitu. Dia langsung update, nanti kalau nggak salah dia bakal kayak jadi selama proses update-nya dia bakal hilang dulu, tapi kita harus diemin aja, nanti dia akan nongol lagi. Si filenya abis itu hilang di dalam folder tadi gitu. Gua agak susah sih, semoga kalian dapat penjelasannya. Sebenarnya lumayan simple gitu, kalian tinggal cobain aja. That's simple. Dan kalau si file firmware udah hilang dari file yang kalian buka di dalam folder dari si ETZ ini, itu udah selesai terupdate. Dan kalau udah selesai terupdate, ya kalian udah bisa tinggal pakai. Mungkin di sini yang gue lebih bisa untuk kasih lihat kali ya, kita pakai lensa wide-nya aja kali. Walaupun ini wide-nya APS-C ya, 1740, tapi nggak apa-apa karena ya kan lensa-lensa Sony juga kelebihannya kalian mau APS-C mau full frame semuanya bisa kepake. Nah tuh kalian lihat ya, fokusnya berjalan dengan normal. Ya semoga kelihatan di sini. Sebenarnya kita bisa tinggal rekam aja sih di sini. Cuman ini full frame apa APS-C sih? Apa ininya lagi mode DX ya? Kok dia nggak cropping? Ya saya agak bingung di situ. Tapi ini art lens sih. Tapi ya udahlah ya. Ini sedikit mendemokan aja ke kalian. Ya tapi kalian bisa cek aja ya. Gue soalnya udah agak lupa terlalu banyak lensa juga di sini. Cuman in the end pembahasan ini adalah soal adapter dan adapter ini gila banget. Racun banget. Nice. Apalagi buat pengguna kamera Nikon gitu. Ini aja sekarang Z6 Mark III itu di sekitar 36 ya, 36 38 dan kalian dapat spek yang gila banget gitu. Kalian bisa record RAW, kalian dapat partially stack sensor, read out-nya cepet banget dan lain sebagainya. Yang kita udah ada reviewnya juga, kalian tinggal cek. Dia juga salah satu yang punya autofocus terbaik menurut gua setelah Canon dan Sony. Justru kayaknya Sony, dia Canon gitu.
Menarik ya, gue jadi kepo. Karena dulu Canon tuh nomor 1. Atau karena gue nggak pernah nyobain Canon lagi aja gitu ya. Tapi dia yang terbaik lah, salah satu yang terbaik. Kalau kalian nonton review Z6 Mark III kita, kalian tinggal lihat aja bagaimana autofocusnya bekerja. Dan sekarang bisa pakai lensa-lensa Sony gitu. Jadi racun banget dan ya paling itu aja sih sedikit pembahasan dari kita. So far AF-nya belum ada masalah. Mungkin nanti kalau ada lensa keluaran baru lagi dari brand-brand baru mungkin bakal diupdate firmware atau nanti bisa langsung dipakai. Gua nggak tahu juga. Karena yang paling baru yang kita cobain juga si ini aja, si Sigma 35 yang Mark II. Dan ya semoga video ini bermanfaat. Semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.